menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfirhum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka karena rahmat Allah lah engkau Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan ini, mari kita berlemah lembut, bertutur kata yang sopan. Maka alatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la khuluqin azim. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Pak Manu, Pak Rasulullah itu balik ke rumah malam-malam, tahan dia, tidak ngedur pintu rumah itu. Kenapa? Karena pada saat yakin istrinya Rasulullah itu sudah tidur. Saking Rasulullahnya hati-hati dalam kehidupan. Nah, kita ini kadang-kadang galak nyontoh Rasulullah, yang lain mana? Mohon maaf, kenapa Bu? Tidak cukup beristri satu. Ya Rasulullah mengajarkan, ada ayatnya, tidak apa? Misal satu, boleh dua, boleh tiga. Itu ada kelanjutannya. Iya. Sunnah Rasul katanya. Nak ngikuti jejak Rasulullah, Rasul itu lebih dari 4. Iya, tapi yang dinikahi Rasulullah itu banyak para janda, tua. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nak menyelamatkan anak-anak yang dari istri yang dia nikahkan. Jangan sampai anak ini timbul fitnah. Kalau kita, mohon maaf, lebih dari satu, pasti itu banyak omong-omongnya. Contoh, nyapu balik malam. Dia lagi ke sana padahal mungkin dia lagi istri yang pertama berarti. Pasti jingok juga. Biasa Pak, nganjuk 50.000, tahu-tahu 30.000 kemana? Iya susah niat sekarang. Padahal duit tadi dikasih ke istrinya lebih banyak, yang istri kedua lebih kurang. Makanya kata Allah, kalau tidak mampu berbuat adil tidak usah. Maka dalam bahasa kita sehari-hari, apa namanya, sikoknya kita habis. Itu nih Pak, kasihan anak Pak, kasihan anak. Boleh jadi kita tinjau kemampuan. Cuman kadang-kadang kita nih apa namanya, tinjau alasan daripada zina. Daripada zina, kita ngurusi dewe Pak Ali dah sanggup, apalagi nak lebih, kira-kira lah. Ya. Tapi kalau memang diberi kemampuan, itu apa salahnya? Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kepada Allah Rasulullah. Rasulullah dalam berdakwah, dia berlemah lembut. Tapi ingat, ketika dia berhadapan dengan para kafir, karang-karang kafir, dia tegas. Makanya pada waktu ini ditawari Rasulullah. Ditawari, kami galak melo agamamu ya Muhammad. Asal kau juga galak melo kami. Makanya turun Al-Quran surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Maka dilanjutkan ayat di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi jangan pernah kita hari Minggu, hari Jumat kita sholat Jumat, hari Minggu ke gereja. Kenapa toleransi? Tidak ada itu. Cuma kalau kita nak berbuat baik dengan yang berbeda akidah, silahkan saja. Ya. Karena Rasulullah itu berdakwah itu banyak macam, bukan hanya orang Islam, apalagi di Mekah pada waktu itu. Ya. Mengajak orang kembali ke jalan Allah. Banyak tantangan, dilempari dengan kotoran, dicaci maki, dilempari dengan batu. Tapi itulah Rasulullah, tidak pernah nyerah. Ya.
pengorbanan yang begitu besar, luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dalam agama ini paling tidak ketika kita mau menjalankan agama Allah, pertama kita harus mampu korban waktu, korban tenaga, korban harta, bahkan mungkin juga korban jiwa ketika kita mau memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentunya melihat dari perjalanan dari Rasulullah, mari apa-apa yang memang dicintai oleh Rasulullah sedapat mungkin itu kita laksanakan. Ya. Berbuat baik sesama kita lakukan, ibadah sholat. Ya. Kalau bisa sholat itu bukan hanya kita sholat 5 waktu saja. Makanya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Bukan main, Rasulullah itu selalu ketika ada masalah, menghadap berdakwah, dia selalu bermunajat kepada Allah. Kapan waktunya? Ketika sepertiga malam. Sepertiga malam, Pak, kita tuh masih lemahnya tidur, nyenyaknya tidur. Sekarang saja subuh tambah maju. Kalau tadinya mungkin mendekati jam 5, sekarang jam 4.20, 4.26. Tadi kata Pak Ali ada kecepatan. Saya juga kaget Pak Ali tadi. Nah, cepatnya masuknya, nah beda. Ambil jalan dulu. Bergeser sekarang. Jam 5 kurang saja, masih jamaahnya berkurang. Apalagi maju. Ini luar biasa ini, Pak. Maju. Saya pernah itu ada satu masjid saya datang, pengurusnya mungkin karena ada halangan, nggak ada, jamaahnya juga nggak ada. Saya nanya di kunci azan maksud saya waktu itu, nggak bisa, terkunci. Kita pakai, mohon maaf, kita pakai pengeras suara saja, belum tentu jamaah datang, apalagi nggak pakai pengeras suara. Sudah Bali yang muter haluan nyari musola atau masjid yang terdekat. Begitu. Jadi mari rumah ibadah, masjid, surau atau langgar yang sudah kita bangun, mari kita pelihara, kita jaga. Inilah tempat kita. Tempat kita bernaung. Bukan berarti kita untuk sekedar sholat 5 waktu saja. Mungkin kegiatan yang berbau ibadah, ngajari anak ngaji, apalagi lebih bagus. Majelis taklim, apalagi ada rapat RT juga ada apa di musola. Tapi waktunya, kenapa waktunya? Jadi kalau waktu azan zuhur stop dulu, azan asar stop dulu. Ya. Jangan mentang-mentang rapat RT itu kan ada musiknya, nggak pas rasanya. Kecuali musiknya selawat, masih baca kita toleransi. Maksudnya dangdut, kacau bapak itu. Masjid ada lagu dangdutnya. Ada Pak, lagi dah gotong royong, bersih ke masjid musola, maklum, nak maulidan, putar kawan lagu dangdut, nah kacau di kawan. Tak usah selawat. Jadi syiar agamanya jauh. Anak-anak kita itu, kalau kita ajari selawat mudah-mudahan. Kenapa? Karena mereka itu sekarang lupa dengan selawat. Jarang berselawat. Saya senang Pak. Kalau lagi azan sudah azan ada selawat nunggu jamaah. Ya. Daripada sepi, ya. Sambil nunggu jamaah ada selawat, ada anak-anak. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari memantau peringatan Maulid Nabi yang insyaallah saya lihat itu mungkin sudah pelaksanaannya. Sudah ya. Kita kita amalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Kalau Rasulullah makannya sedikit, ya kita jangan sedikit-sedikit makan. Nah, inilah kita. Rasulullah sedikit makan, tapi kita sedikit juga, tapi sedikit pagi, sedikit siang, sedikit, dengan lagi sedikit lagi. Ya banyak juga akhirnya makannya itu. Ya. Apalagi usia kita. Jangankan Pak Ali, saya saja Pak kalau makan lebih lewat dan itu agak terasa juga sekarang ini. Umur hampir mendekati kepala 5. Ya. Ini barangkali tentunya yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan ini sekali lagi mari kita rapatkan barisan kita, kita tingkatkan ibadah kita. Tentunya tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Saya yakin kalau ini kita lakukan tentunya perselisihan di antara kita tidak akan terjadi. Ya. Namanya perselisihan biasanya ada bumbunya setan yang masuk. Sekali lagi mohon maaf barangkali apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Yakinlah kami sangat terima kasih sekali sudah diperkenankan hadir pada subuh pagi hari ini, dan alhamdulillah ini subuh yang kedua, karena pada beberapa tahun lalu kalau tidak salah bulan puasa kita bertemu. Sekali lagi pada Pak Ali selaku pengurus masjid dan Bapak Ibu yang lainnya, saya pribadi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sudah dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang itu semuanya adalah dari saya. Apabila datangnya kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.